Gadis ini berhenti dari pekerjaannya yang bergaji tinggi. Dan dia terbang dari Chicago ke Paris untuk bekerja sebagai karyawan kecil. Tapi dia tidak bisa berbahasa Prancis. Jadi dia sama sekali tidak disambut oleh rekan-rekannya. Bahkan manajer mengatakan dia ingin segera mengusirnya. Hanya karena kerja keras Emily membuat mereka merasakan tekanan. Emily pergi bekerja pada pukul 8 pagi. Kemudian dia menemukan bahwa pintu tidak bisa dibuka. Dia tergantung di sekitar pintu perusahaan selama 2 jam. Ketika dia ingin pergi, dia bertemu rekannya, Alfie. Dia tidak berdaya mengetahui bahwa sebagian besar orang di Paris pergi bekerja pada pukul 10.30. Ketika manajer tiba di perusahaan, sudah hampir waktunya untuk makan siang. Dia ingin makan dengan rekan kerja. Tapi dia juga menerima segala macam penolakan. Alfie bahkan mengaku belum pernah makan siang sebelumnya. Tetapi ketika dia baru saja turun, dia menemukan bahwa rekan-rekannya sedang berbicara dan tertawa sambil makan siang bersama. Emily membeli sepotong roti sendirian ke taman. Dia akan menikmati makan siangnya ketika 2 anak memukulnya dan jatuh ke tanah. "Hei, mari mohon maaf Bibi ini." Pada titik ini, Mindy berlari, meminta maaf untuk mereka. Setelah mereka berbicara, Mindy tahu 5 bahasa dari Shanghai. Dia juga menjadi teman pertama Emily di Paris. Emily menceritakan tentang penolakan dan ketidakadilan orang-orang di sini terhadapnya. Mindy telah berada di Paris selama 5 tahun, dia tersenyum dan berkata, "Mari kita berkenalan dengan cepat." Setelah makan, manajer kembali dan berinisiatif untuk menyapa Emily. Sambutan mereka membuat Emily, yang tidak tahu bahasa Prancis, sulit memahaminya. Alfie tertawa lagi dan mengatakan ini adalah ekspresi yang sangat ramah. Tapi ekspresi anehnya masih mendorong Emily untuk menyelidiki. "Kamu gadis desa." Emily merasa sangat tidak nyaman di hatinya sekarang. Setelah bekerja, Luke datang menemui Emily. Dia meminta maaf padanya atas kekasaran mereka. Dan ingatkan dia, tempat ini adalah Paris. Orang tidak hidup untuk bekerja. Dia berharap Emily belajar menikmati pekerjaannya untuk mencari nafkah. Ini membuat Emily benar-benar tidak bisa dimengerti. Bagaimana bisa dikatakan bahwa menjadi malas menjadi kelas tinggi? Dia senang bekerja, semakin dia menikmati kesenangan dari hasilnya. Pekerjaan membuat kamu bahagia? Jelas, inilah alasan mengapa Emily sulit menyesuaikan diri. Mustahil untuk tidak mengatakan, pemandangan Paris, kota romantis ini sangat indah. Membuat Emily tidak menyesal dengan pilihannya. Ketika pacarnya baru saja pulang kerja, hari sudah larut malam dengan Emily. Dia mengatakan bahwa dia akan segera datang ke Paris untuk mengunjungi Emily. Bahkan melihat paspor, dia telah selesai. Kesedihan Emily langsung hilang. Dini hari berikutnya, Emily melangkah keluar pintu dan menginjak kotoran anjing. Dia tidak bisa tidak mengambil gambar dari adegan ini dan mempostingnya secara online. Dia secara tidak sengaja menemukan dia memiliki lebih dari 1.000 pengikut. Sesampainya di perusahaan, Alfie tersenyum dan menyapanya sebagai gadis desa. Emily berhenti berjalan, membuka ponselnya dan menyalakan kalimat sopan. "Pergilah untuk mati." Adegan ini langsung membuat Alfie menatap Emily dengan pandangan berbeda. Emily langsung pergi ke kantor manajer. Dia mengingatkan mereka untuk belajar menghormatinya. Dan dia bilang dia akan mengambil alih bisnis periklanan dari klien terbesar perusahaan. Untuk membuktikan dirinya, manajer melihat bahwa kesempatan untuk mempermalukan Emily telah datang. Dia setuju untuk membiarkan Emily menghadiri pesta klien tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya Emily berpartisipasi dalam pesta minum yang begitu besar. Manajer tidak bisa berkata-kata dengan sopan santun mejanya. Di luar dugaan, Emily tidak panik saat menghadapi pelanggan. Sebaliknya, dia dengan percaya diri berbicara tentang produk orang lain. Sampai pihak lain tidak bisa mendengar lagi dan membuat alasan untuk pergi. Pada saat ini, manajer baru memberitahu Emily sebuah rahasia. Di pesta itu, orang Prancis tidak pernah membicarakan pekerjaan. Emily tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu disengaja oleh manajer. Menara Eiffel yang cemerlang menarik perhatian Emily. Saat dia menikmati dirinya sendiri sampai ekstasi, pelanggan datang ke sisinya. Adapun permintaan maaf Emily,
dia sangat menghargai. Terutama ketika dia memiliki pemahaman yang tidak terduga tentang parfumnya. Buat pelanggan semakin menyukainya dan tinggalkan metode kontak. Pemandangan yang satu ini membuat sang manajer terlihat marah. Keesokan paginya, Emily baru saja tiba di kantor. Bos sangat bersemangat dan berlari untuk memberi selamat padanya. Karena dia menangani klien tadi malam. Tetapi pada saat ini, manajer tiba-tiba muncul. Dia menyerahkan produk abadi perusahaan yang paling sulit kepada Emily untuk ditangani. Setelah manajer pergi, Alfie datang. Dia memberitahu Emily bahwa pelanggan tadi malam adalah naksir manajer. Wajah Alfie tampak seperti menulis bahwa Emily dalam masalah besar. Membuatnya menangis dan tertawa tanpa dosa. Pagi-pagi sekali, Emily pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan untuk pacarnya. Ada juga keju khas lokal yang paling terkenal. Dia sangat menantikannya. Dia menunggu pacarnya terbang dari Chicago ke Paris untuk mengunjunginya. Tetapi mempersiapkan begitu banyak. Dia mendengar pacarnya dengan ragu-ragu terbata-bata untuk tidak datang. Kupikir kita sudah selesai berbicara. Tidak. Ini kamu sendiri. Sulit dipercaya. Pacarnya tidak bisa menerima cinta jarak jauh. Tawarkan untuk putus. Bahkan mendengar Emily memarahi, dia bahkan menutup telinganya berpura-pura mendapat sinyal buruk. Perilakunya sedemikian rupa sehingga Emily memilih untuk menyerah. 3 tahun terakhir cinta masih tidak bisa melawan perpisahan 1 minggu. Pada saat ini, Emily merasa langit tertutup awan gelap. Badai di luar jendela begitu sunyi. Seperti kesedihan diamnya sekarang. Emily dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan mulai bekerja. Rekan Alfie tidak lagi panggilnya gadis desa. Tapi dia hanya duduk dihadapkan dengan dilema yang ditinggalkan oleh manajemen. Jenis barang setengah baya ini adalah yang paling sulit untuk direncanakan. Namun, pada saat ini, pikiran Emily sangat jernih. Dia hanya memposting skrip iklan. Tetapi tidak berharap untuk dikenali dan di-retweet oleh presiden. Saat istirahat makan siang, semuanya masih tidak meminta Emily untuk makan bersama mereka. Emily yang terisolasi datang untuk mencari Mindy. Dia merasa dia tidak cocok untuk kota ini. Mungkinkah kamu bisa hidup lebih baik dari yang kamu bayangkan? Kamu punya satu teman di sini. Setelah itu, Mindy mengajaknya makan malam bersama. Setelah makan, manajer bahkan menertawakan bosnya, pekerjaan Emily akan segera berakhir. Kemudian bos menerima pesan yang tidak dapat dipercaya. Manajer umum unit kerja sama memuji Emily. Emily juga menerima pesan ucapan selamat dari Mindy. Sebelum sempat sembuh, dia ditemukan oleh bosnya. Dia dengan antusias memanggil Emily untuk minum minuman ucapan selamat. Manajemen seperti ditinju tak terlihat. Melihat Emily dipuji oleh bosnya, dia menjadi lebih cemburu. Tetapi sebagai seorang manajer, dia tidak bisa menahan senyum enggan untuk memberi selamat kepada Emily. Pada saat ini, Emily merasa bahwa semua kemarahan di hatinya telah hilang. Setelah bekerja, dia berganti pakaian baru, pergi dengan Mindy ke restoran. Mindy juga mengagumi kemampuan kerja Emily dari lubuk hatinya. Dia berbagi dengan Emily cerita menarik yang dia alami sejak terbang dari Shanghai ke Paris. Pada titik ini, steak yang mereka pesan diangkat. Emily tiba-tiba menemukan bahwa steak ini masih kurang matang. Pemilik mengambilnya kembali tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia membawanya kembali dan mengatakan tidak ada masalah. Membuat Emily langsung tidak tahan lagi. Dia tidak mengindahkan saran Mindy, meminta pemiliknya untuk membawanya kembali dan memulai dari awal. Di Prancis, pelanggan tidak pernah benar. Maka aku harus mengajari koki ini. Cara melayani pelanggan. Tetapi ketika dia melihat koki datang, dia segera mengubah sikapnya. Ini terlalu kebetulan. Pria ini adalah tetangga yang selalu dia ketuk di pintu yang salah di lantai bawah, Gabriel. Tanpa ragu, Emily mengambil pisau dan garpu untuk mencoba sepotong. Harus dikatakan bahwa steak pan-fried Prancis benar-benar legendaris. Entah itu Gabriel yang tampan atau keterampilan memasaknya. Mereka tidak menyesal. Setiap pagi, Emily berlari 5 km di tepi sungai Seine untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Dia menerima telepon dari mantan bosnya. Ini jam 1 malam di Chicago, tapi dia tidak bisa tidur.
Dia ingin mengundang Emily kembali, tetapi menemukan bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Paris. Mendengar bahwa dia baru saja jatuh cinta, bos semakin mengaguminya. "Jadi kamu jomblo?" Di Paris. Emily berlari dengan keringat di sekujur tubuh, pulang ke rumah untuk mandi. Tetapi ternyata pancurannya rusak. Dia ingin mencari pemilik rumah untuk membantu perbaikan, tetapi memiliki kendala bahasa. Dengan enggan, dia hanya bisa menggunakan semprotan toilet untuk mencuci rambutnya. Emily disiplin dan sudah mulai belajar bahasa Prancis. Dia bertekad untuk membuat prestasi di kota ini. Begitu dia memasuki perusahaan, dia dihentikan oleh Luke. Dia tidak bisa menerima aturan Emily. Alfie semakin malas untuk tidak mengatakannya. Mereka hanya ingin menikmati kebebasan bekerja. Misalnya, syuting iklan dengan nyaman di set. Keesokan paginya, Emily menelepon tukang reparasi. Namun kendala bahasa masih menghalanginya untuk turun ke bawah untuk mencari bantuan Gabriel. Setelah beberapa saat mengobrol, Gabriel mengatakan bahwa tukang reparasi harus sarapan. Emily harus pergi membeli kopi dan croissant. Emily sangat mengharapkan dan sangat ingin mendengar berita itu, butuh waktu seminggu untuk memperbaikinya. Dia juga tidak tahu apakah mereka telah mendiskusikannya satu sama lain. Emily hanya bisa meminjam kamar mandi Gabriel. Ketika dia sampai di kantor, dia dipersulit oleh manajer. Dia meminta Emily untuk membuat pesanan 1 juta untuk pelanggan parfum dalam 3 hari. Emily tidak bisa tidak mencari satu-satunya temannya untuk meminta bantuan. Mindy tersenyum dan berkata, biarkan dia yang mengurusnya.